Jadi kalau secara rinci kalau kita gali dari manfaatnya banyak sekali itu ya. Wewangi dalam agama kita itu bukan cuma aromaterapi, tepatnya memang fokusnya itu memang betul bau itu penting, tetapi nilai manfaatnya itu bukan cuma sekedar dari bau. Trace chemical itu berarti nopo, Bu? Residu dari Residu minyak. iya, minyak bumi ya. Kalau minyak wangi alami itu umumnya memiliki efek terapeutik. Terapeutik ya. Iya, terapeutik. Artinya bisa berfungsi sebagai terapi bukan karena aromanya. Maka judulnya bukan aromaterapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam Bincang Wewangi Tuntunan Nabi. Ya, ini edisi spesial. Sebenarnya selalu spesial ya Ustaz ya. Tidak ada pembicaraan tentang tip yang mengikuti sunnah Rasul kecuali pasti istimewa. Pasti istimewa. Nah, ini Ustaz masih banyak yang disebut ragu ya ada, disebut bingung ya ada tentang kenapa sih yang alami baik yang asli maupun yang sintetis alami, natural ya, natural sintetik itu lebih baik daripada yang sintetis artifisial. Iya. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu perjalanan ya. Karena saya beberapa hari ini banyak melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Sumatera Utara, balik lagi ke Jogja istirahat sehari, kemudian melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Samarinda, Balikpapan, dan di dalam perjalanan itu memang muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Loh kan baunya sama saja. Aromaterapi itu kan yang penting baunya. Nah, di situ perbedaannya. Wewangi dalam agama kita itu bukan cuma aromaterapi, tepatnya memang fokusnya itu memang betul bau itu penting, tetapi nilai manfaatnya itu bukan cuma sekedar dari bau. Contohnya za'faron ya. Za'faron itu kan kalau dari bau, maksudnya di sini dan sini kan efeknya sama saja. Tapi kan kalau di sini nggak ada efeknya dibanding kalau dipakai di sini. Apalagi kalau dipakai di sini, efeknya lebih besar lagi. Artinya di situ menunjukkan bahwa ini bukan aromaterapi, melainkan zatnya sendiri sangat berfaedah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah nggak cukup dengan wewangian yang sifatnya sintetis artifisial, produk-produk kimia tepatnya cenderungnya dari petrochemical ya, karena itu kan memang lebih murah. Misalnya kemarin petrochemical itu berarti residu dari minyak. Iya, minyak bumi ya. Karena itu cenderung bisa menyebabkan migrain, mual-mual. Ada orang begitu mencium bau itu mual, atau ketika mencoba berbagai macam itu pusing. Nah, beberapa waktu lalu saya cobakan ke beberapa orang ya. Ada yang sekali nyoba itu bisa lebih dari 5 jenis minyak wangi dan tidak masalah. Termasuk ada yang biasanya suka pusing kalau pakai minyak wangi itu, dicobakan nggak masalah. Oh, berarti yang dulu bikin dia pusing itu yang sintetis artifisial. Sampai saya tuangkan untuk dipakai sebagaimana yang diterangkan dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Dan ternyata nyaman-nyaman saja. Ketika tanya besoknya juga aman-aman saja. Nah, jadi kenapa itu lebih baik? Tadi ya, perlu kita pertegas bahwa dalam pembicaraan kita itu minyak wangi sintetis alami kita kategorikan sebagai minyak wangi alami. Walaupun by definition, secara definisi itu adalah minyak wangi sintetis. Ini untuk memberikan pemahaman agar orang nggak bingung ya. Misalnya contoh dari serai dapur kan Simbubukon citratus. Kalau serai wangi kan Simbubukon nardus. Kalau itu yang boleh dicabut di tanah haram itu. Idkhir itu kan Simbubukon Sikhunantus subspesialis Laniger. Nah, Simbubukon citratus itu bisa diurai kandungan kimiawinya ya,
sehingga dari sitralnya nanti juga bisa dilakukan proses lebih lanjut menghasilkan bahan baru yang sifatnya sintetis, tapi sintetis berbahan alami. Maka ini tidak kita masukkan dalam pembahasan sintetis ya. Artinya ini kita kategorikan, sekali lagi walaupun secara teori ini termasuk bahan sintetis, tetapi karena fokus pembahasan kita adalah antara yang sintetis, antara yang alami dengan yang tidak alami, maka yang sintetis berbahan alami tadi kita tidak menyebutnya sebagai sintetis ya. Iya. Akhirnya memang perlu juga nggak Ustadz ya kita membuat kategorisasi sendiri. Iya. Yaitu ya ini alami, ini tidak alami. Gitu. Jadi alami tidak alami gitu iya, ya. Iya. Jadi bukan mengatakan sintetis, mungkin itu terminologi lain. Nah, apa faedahnya, apa kelebihannya? Kalau minyak wangi alami itu umumnya memiliki efek terapeutik. Terapeutik ya? Iya, terapeutik. Artinya bisa berfungsi sebagai terapi bukan karena aromanya. Maka judulnya bukan aromaterapi gitu. Ya, kalau aromaterapi kan itu bisa meningkatkan mood, mengurangi stres, itu lebih kepada aroma. Dan banyak sekali ditawarkan aromaterapi yang tidak berbahan alami. Tetapi efek-efek misalnya kayak ini kan ada ambar. Ini yang merah ini ya, ambar atau za'faron ya. Ini tapi ini ambar. Ini yang ambar ya. Ya. Ambar juga ada yang za'faron ya. Nah, itu. Ambar itu nanti dari bahannya terbagi, ada yang diambil, artinya misalnya orang beli atau perusahaan beli ambar itu bukan untuk minyak wangi tapi untuk obat. Obat ya. Artinya bukan baunya yang dicari, bukan zatnya ini. Iya. Atau nanti ketika menjadi minyak wangi, residunya itu untuk obat. Residu. Jadi masya Allah ya. Kalau petrochemical tadi residunya berbahaya. Kalau ini yang alami saja residunya masih oke ya. Iya, sama halnya gaharu. Gaharu itu juga demikian. Gaharu yang prosesnya benar. Apakah kulitnya itu bisa menjadi bahan obat-obatan yang dari berbagai riset itu sudah menunjukkan adanya manfaat yang sifatnya fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu artinya secara farmakologis teruji untuk bahan obat kanker yang sifatnya dari herba dan lain-lain. Beda dengan fitokimia ya. Nah, kemudian kalau minyak wangi yang alami itu menawarkan kedalaman. Artinya kalau yang sepenuhnya sintetis artifisial itu ya memang cenderung flat ya. Kedalaman itu gimana menyebutkan? Contoh, saya pernah nyoba atau kemarin saya dapat hadiah minyak wangi ya. Setengah tulah 6 mili itu ya kalau di ini makanya saya belum belum mencoba dengan baik. Tapi masya Allah itu setengah tulah 6 mili itu 13 juta. Allah. Iya. Itu ya memang beda. Bahannya ya ada ambarnya, ada misiknya, ada ada mawarnya. Tapi beda dengan sama-sama berbahan yang sama gitu ya. Apalagi cuma artifisial. Contoh lah yang sering kita juga sering menggunakan ya, misalnya melati yang alami, istri saya itu pernah antipati dengan bau melati, anak saya juga demikian, gara-gara waktu itu saya memang sengaja sebenarnya membeli yang sintetis artifisial itu 100 mili itu 40.000. Allah. Sudah termasuk ongkir loh itu, sudah termasuk murah meriah dan berbahaya. Nah, padahal kalau yang asli itu ya salam, ya di Arab ya. Cuma sebenarnya untuk khusus melati ini ya, Indonesia itu kan banyak yang bisa menumbuhkan. Betul. Cuma itu tadi kita punya bahannya, belum bisa mengolahnya menjadi minyak wangi. Atau kurang memiliki keberanian, kurang memiliki kelengkapan ilmu. Misalnya di Bogor, itu ada tempat di mana melatinya diekstrak, lalu minyak wanginya hasilnya itu dikirim ke Italia. Dikirim ya? Iya. Ya Allah. Jadi hanya eksportir ya? Iya, itu untungnya sudah banyak gitu kan. Iya.
Nah, jadi ini hal-hal yang lain. Jadi kalau secara rinci kalau kita gali dari manfaatnya, banyak sekali itu ya, banyak sekali. Nah, dan kita sudah sempat bahas beberapa kali, tapi kali ini saya kira kita ini kayak awalan aja. Iya. Awalan. Ya, dan nanti mudah-mudahan untuk Ambar kita bisa hadirkan yang beragam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah demikian ya. Berarti yang alami, baik yang tadi ya disebut asli maupun yang sintetis alami, insya Allah lebih baik lahir batin dunia akhirat insya Allah daripada yang sintetis artifisial. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.